Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf tidak open cam Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Pak yang mau saya tanyakan ini yang pertama itu untuk mengecek harga kopi Indonesia yang terupdate itu bagaimana ya Pak ya. Soalnya saya komunikasi sama berbagai buyer itu banyak yang bilang mahal terus. Ya memang Dan yang mahal kopi kita. mm-mm. Tapi mereka tuh bagaimana bisa menjelaskannya ya bahwa kopi kita itu emang bagus dari sisi apanya gitu. Kemudian yang Iya, kedua, kalau dengan kopi Vietnam kita kopinya bagusan mana Pak ya? Terus suka dibanding-bandingin dengan Vietnam, suka lebih murah. Vietnam Robusta kebanyakan. Hmm. Vietnam Robusta. Ya, jadi kalau kita Arabica banyak juga. Jadi kalau dikatakan dibanding dari sisi kualitas juga beda ya. Harga memang murah Robusta, tapi dari sisi kualitas. Gini, jadi Vietnam ini luar biasa ya. Vietnam ini tahun 80-an itu belajar kopinya di Indonesia. Ya, Cina juga belajar kopinya di Indonesia. Belajarnya di salah satunya di Jember itu di pusat apa kopi dan kokoa itu belajar di situ 80. Dengan keseriusan dia itu akhirnya bisa menyalip posisi kita ya di mana dia menjadi pemain nomor 2 dunia untuk ekspor kopi. Kita nomor 4 atau nomor 5 itu ya. Jadi sudah jauh sekali kalau mau nyelip Vietnam dari sisi produktivitas. Nah, mereka fokus di Robusta, ya, fokus Robusta. Sehingga ini yang memberikan apa potensi untuk dan Vietnam itu gini, Vietnam itu sistemnya tuh sama di dalam pembinaan UKM itu swasembada ya, sama seperti zamannya eh, dulu itu kalau dulu dibina Pak Harto gitu ya. Jadi swasembada banget. Jadi di semua pupuknya diatur semua mereka fokus ya. Tahun-tahun seperti itu Vietnam itu hampir sama dengan itu ya. Sehingga kopinya sehingga produksinya jadi tinggi sekali ya karena banyak dibantu pemerintah. Terus tentunya tentunya juga bahwa apa namanya yang membedakan tentunya adalah kualitas ya. Memang dia banyak itunya, banyak di dia banyak di ini, di mana di di robustanya ya. Terus kalau Kalau ini, kalau di kalau cupping, kalau cupping pengaruh nggak Pak? Nilai gimana? kalau menilai kualitas kopi kita dari cuppingnya. Ya, jadi gini, eh, ya kalau robusta sama arabica kan beda kualitasnya, pasti udah beda ya. Jadi itu nggak bisa apple to apple. Kalau robusta dan robusta Ya. itu boleh diadu ya. Tapi kalau Robusta dengan Arabica itu bukan apple to apple. Jadi eh, Anda harus memahami seperti itu. Nah, cara membedakan kualitas kita juga agak sulit ya. Tetapi di Indonesia ini banyak pegunungan, banyak single origin yang eh, makanya kalau di dunia itu bilangnya kadang-kadang orang Indonesia bingung. Kopi kita kok banyak sih kok nggak kopi Indonesia gitu aja. Kok ada Gayo, ada Mandailing. Nah, ini keunggulan kita. Jadi tanah-tanah kita itu memberikan rasa yang berbeda. Jadi tidak hanya kamu kopinya kopi Indonesia, Robusta Indonesia. Di sini nggak ada. Di sini tuh Robusta Jawa, Robusta Gayo, Robusta. Ini adalah satu keunggulan dan ini juga menunjukkan bahwa pasti kita itu berbeda dengan kopi-kopi yang di luar negeri. Kopi di Ethiopia itu lebih murah lagi. Itu sebagai bukti bahwa kita kenapa kok masih diminati karena ternyata penjualan kita di luar negeri itu lebih besar daripada Ethiopia gitu ya. Artinya walaupun mahal itu tetap diminati. Nah,
dengar-dengar kopi kita itu khususnya yang Arabica memang banyak diminati memang untuk campuran ya kopi-kopi yang lain ya karena rasanya sangat berbeda. Itu dari sisi kualitas ya. Jadi eh, pengalaman kami ekspor kopi, nah, khususnya yang Ya, Arabica ya, yang Arabica itu ada customer kami order pertama nggak pernah minta sampel juga, dia langsung beli. Waktu itu beli langsung 4 ton, ya, dia nggak pernah minta sampel sama sekali, langsung beli 4 ton, bayar tunai jreng. Terus udah selesai waktu itu kopi Mandailing. Dia udah percaya tanpa melihat sampel, ya gitu ya, contohnya seperti itu. Terus habis itu beli lagi dari 4 kilo dia 8 ton, dari 4 ton 8 ton, terus meningkat 10 ton, terus 13 ton, terus begitu meningkat terus ya, seperti begitu. Dan ini menunjukkan bahwa kopi kita terbanyak untuk yang Arabica ya. Kalau Robusta memang tingkat kualitasnya memang kurang begitu bagus dibanding Arabica. Nah itu, jadi kalau dikatakan harga mahal saat ini, ya itu harga kita tidak bisa dibandingkan dengan internasional. Internasional itu kan harga-harga di seperti saham itu ya, trading ya, trading. Itu biasanya digunakan oleh pemain-pemain pengepul gede yang dia membeli dari petani itu kondisinya yang mungkin ada yang asalan, bahkan ada yang sebelum asalan masih hard skin dan lain sebagainya itu diolah. Nah, mereka bisa pakai patokan itu. Ya, makanya harganya naik turun itu karena itu. Tapi dia udah mempunyai space. Tapi bagi trader itu sulit. Jadi kita harga terakhir misalkan Arabica 118.000 per kilo. Nah, kita harus bisa ngatur margin kita ya. Margin kita misalkan jadi 125.000 per kilo. Nah, terus kalau supplier gede itu harga itu validnya per hari ini karena tergantung dolar. Tapi kita bisa valid price ya itu yang kita kan namanya free offering itu sampai 1 minggu. Jadi harga sampai 1 minggu ya. Pak, kok banyak yang mengatakan mahal? Ya sejak dulu begitu customer ya. Sejak dulu. Jadi Anda belum ketemu sudah saja ya. Sejak dulu begitu. Mesti dibanding-bandingkan ya. Dan tapi kenyataannya banyak teman-teman juga kopinya habis juga ya. Bahkan saya sendiri itu waktu itu masih sering, jadi kopi itu masih dibatasi ekspornya karena saya bantu teman-teman eh, pinjam nama perusahaan saya, nama perusahaan saya. Jadi saya waktu itu kan saya EKS. Saya juga ada yang heran, ini mereka jual harga tinggi-tinggi gitu ya. Harganya waktu itu kita jualan misalkan ya, jualan kopi itu harga $5 gitu. Dia itu biasa jual 6,6 itu. Saya juga heran gitu ya. Ya itu jadi ya itu mungkin masih belum rezeki ya. Anda terus saja semangat yang penting komunikasi. Terus kalau masalah harga nanti suatu saat akan ketemu insya Allah ketemu dengan importer yang cocok lah dengan harganya. Saat ini kayak masih belum ya. Kalau ini Pak, maaf, kalau Robusta grade 1 4,5 kemalan nggak? oh, gara-gara tak air fryer nah, jadi. Sekarang ada hitung aja grade 2 itu sekarang sudah pasarannya sudah sampai sebentar. Sudah kedua itu sudah mendekati hampir 70. Ya, tinggal ngitung aja sebenarnya. 70.000 dibagi kurs sekarang ini berapa gitu ya. Kalau grade 1. Itu grade 2 ya. Jadi kalau Robusta kita main di grade 2. Jangan terlalu grade 1 ya. Terlalu perfect itu kalau cuma sedikit sih oke. Tapi kalau udah gede itu sulit grade 1 ya. Jadi standarnya grade 2. Ya saya bilangnya grade 2. Karena kalau masih 1 ton itu masih kelihatan Robusta itu bagus-bagus. Tapi kalau sudah banyak ton itu, wah itu bisa bahaya tuh. Jadi lebih baik grade-nya diturunkan untuk ekspor ya, untuk ekspor. Ya itu yang kapasitas gede, kalau bisa masuknya grade 2 saja. Ya. Kalau grade 1 itu untuk level cafe, mungkin kita subsidi dikit-dikit dan itu kopinya kelihatan bagus-bagus. Tapi kalau ekspor, pemain besar tidak jarang yang berani untuk bilang grade 1 untuk Robusta. Tapi kalau Arabica dulu itu eh, kalau dulu ya, dulu itu yang jual berarti grade 1. Kalau sekarang sampai grade 3 dijual ya Arabica sekarang ya. Karena saking mahalnya kopi ya.
Kami kemarin menawarkan Arabica itu sudah Arabica ya. Kita grade satu, grade 2, sebentar kemarin terakhir itu kita tawarkan ke mereka itu ini ya, grade satu 8, 8.050, grade 2 7.750, grade 3 7.50 ya, grade 3 7.550, grade 4 6.550 sampai grade 5 ya. Kalau dulu nggak ada ya LPK grade 1 sekarang itu grade 1 sampai grade 5 dijual ya. Karena ya itu tadi harga kita mahal banget ya. Jadi kita customer juga mengikuti cari yang murah-murah juga gitu ya. Karena mahal. Itu Mas. Hmm. Oh, jadi Arabica ada grade 2-nya ya? Hmm? Kalau Ada, ini. ada. Hmm. Tapi nggak banyak, nggak banyak. Kedua, ketiga itu nggak banyak. Jadi makin besar grade-nya itu makin sedikit. Karena apa? Arabica itu kecenderungannya memang ya, kopinya bagus, ya, kopinya bagus. Specialty. Tapi yang yang jelek itu tetap dijual. Siapa tahu ada yang laku, ada yang minat kan gitu kan. Pangsa pasar kan, pasar kan bisa jadi. Kalau dulu yang dia cuma grade satu aja, sekarang sampai 5. Kalau dulu ini kan untuk campuran-campuran ya, untuk sendiri lain. Kalau full wash 8.5 kemarin nggak? Ini kita kita semi wash, Oh, full wash semi nggak wash. berani. Nah, semi wash. Jadi kalau ekspor kita mainnya semi wash. Kalau full wash Oh, itu kalau gede bahaya ya, artinya berat nah, untuk produksi ya. oh Jadi ya, paham, paham. rata-rata itu kalau kita ekspor hampir sebagian besar itu semi wash. Kalau semi wash $8 kemarin nggak, Pak? Itu tadi saya saya 8.050 per ton jilid Oh, satu. mahal. Baik, Pak. Terima kasih, Semi Pak. wash ya, semi wash ya. Semi wash ya, semi wash ya. Oke, oke. Ya, jadi terus saja Mas, terus saja. Nanti akan ketemu nanti. Oh, jangan kendor. Jadi memang begitu. Kadang-kadang kita kok kok- semuanya kok nawarin yang murah-murah semua gitu ya. Kayak kayak kita kemahalan gitu ya. Padahal ya kenyataannya enggak juga gitu ya. Belum rezeki kali gitu. Ya. Strategi mereka. Oke, silakan.